Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Halo pemirsa, saat ini saya telah berada di depan pintu gerbang kantor Yayasan Hidayatul Muqtadiin. Kantor ini berlokasi di Jalan Serbaguna, Desa Sudagaran, Kecamatan Sidarja. Yuk ikuti kami untuk mengetahui lebih dalam dan mengupas tuntas tentang Yayasan Hidayatul Muqtadiin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Baik pemirsa, di hadapan saya beliau Bapak Kiai Nur Kholis selaku Ketua Yayasan Hidayatul Muqtadiin. Selamat siang Bapak, boleh saya dijelaskan tentang yayasan ini? Terima kasih Mbak Asih atas permintaan untuk sedikit menceritakan tentang profil Yayasan Hidayatul Muqtadiin. Jadi Yayasan Hidayatul Muqtadiin Sudagaran Sidarja ini berdiri kurang lebih pada tahun 2005 tanggal 8 April dengan tujuan ingin membentuk atau menciptakan generasi penerus yang menjadi generasi penerus yang solih-solihah yang mungkin bisa meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Yayasan Hidayatul Muqtadiin merupakan yayasan yang dibina oleh Romo Kiai Haji Ahmad Fakih. Beliau adalah salah seorang tokoh ulama di Sidarja. Yayasan ini menaungi berbagai lembaga pendidikan Islam, mulai dari Rodotul Atfal atau RA, sekolah dasar, madrasah sanawiyah, madrasah diniyah takmiliyah, dan pondok pesantren. Sekolah adalah ajang di mana kita akan ditempa berbagai ilmu pengetahuan, sehingga kita akan menjadi manusia yang berkualitas dan berguna pastinya. Dimulai dari pendidikan dini, yakni Rodotul Atfal atau RA atau TK. RA Hidayatul Muqtadiin yang dipimpin oleh Ibu Umi Syarifah, Sarjana Pendidikan Islam, memiliki program-program unggulan. Yang pertama, Murotal An-Nahdiyah adalah sistem pengajaran cara membaca Al-Quran dengan cepat. Sistem ini menggunakan metode ketukan sehingga akan membuat anak lebih cepat dan tepat dalam melafalkan huruf dan kalimat serta makharijul huruf yang benar. Program yang kedua yaitu hafalan juz amma atau program tahfidz. Coba Bu Guru sekarang mau ngetes ya, siapa yang sudah hafal surat Al-Qari'ah? Ya. Al-Qari'ah. Diharapkan siswa mampu dan hafal surat-surat pendek di dalam Al-Quran sehingga mereka akan lebih siap ketika nanti melanjutkan ke jenjang sekolah dasar untuk ditempa hafalan Al-Quran. Program yang ketiga yaitu sholat duha berjamaah. Kegiatan ini dilakukan setiap hari guna membiasakan anak dengan hal-hal baik dengan harapan sebagai pembelajaran mereka untuk mencintai sunnah-sunnah Rasulullah. Adapun program yang tidak kalah unggul adalah metode pembelajaran yang menyenangkan seperti belajar menganyam, menempel, dan mengecam. Kegiatan ini akan membuat mereka menjadi anak yang terampil, kreatif, dan mempunyai inovasi tinggi.
Program ekstrakurikuler RA Hidayatul Muqtadiin mempunyai beberapa kegiatan seperti marching band atau drum band. Kegiatan ini sangat digemari anak-anak karena mereka bisa bermain dan bermusik dengan riang dan gembira. Kemudian, selain itu juga ada senam sehat, outbound, kreasi anak soleh, dan pentas seni. Di sini, siswa juga diajarkan untuk mandiri, seperti makan bersama teman dan berbagi ke sesama orang lain. Tidak ketinggalan, salah satu kegiatan untuk memberikan motivasi siswa, kami selalu mengadakan kunjungan profesi. Kegiatan ini akan sangat berpengaruh untuk membuat mereka lebih memahami sebuah profesi yang mungkin mereka cita-citakan. Berkat perjuangan para ustazah dan yayasan, sekolah kami bisa lebih berkembang, baik dari segi gedung, sarana dan prasarana. Adapun prestasi yang kami raih juga sudah tak terhitung lagi. Ya, demikian sekilas tentang RA Hidayatul Muqtadiin. Yuk langsung saja kita ke SD Plus Mataul Anwar. Halo, saya sudah berada di halaman SD Plus Mataul Anwar. Yuk kita masuk. SD Plus Matlaul Anwar adalah sekolah dasar yang dipimpin oleh Bapak Yunus Salim, Sarjana Pendidikan Islam. Sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Hidayatul Muqtadiin ini tengah berkembang lebih pesat dari sebelumnya, baik dari sarana dan prasarana maupun jumlah siswa dan kualitas tenaga pendidiknya. Adapun program unggulan yang ada di dalamnya adalah yang pertama, pembelajaran TPQ berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang disebut dengan metode Qiraah An-Nahdiyah. Program ini bertujuan sebagai program lanjutan dari RA agar lebih lancar dan siap untuk melanjutkan jenjang Al-Quran. Juga sebagai jenjang awal bagi mereka yang belum pernah belajar murotal. Yang kedua, hafalan Al-Quran atau program tahfidz. Kegiatan ini ditujukan agar siswa mempunyai ketingkatan di dalam menghafal Al-Quran. Tidak hanya di juz amanya saja, akan tetapi surat panjang lainnya. Sehingga sudah memiliki bekal ketika akan melanjutkan ke jenjang pesantren atau pondok Al-Quran. Kegiatan ini juga dipraktekkan setiap hari saat mereka sebelum memulai pelajaran. Program yang ketiga yaitu teori dan praktik sholat. Di sekolah kami, siswa akan mendalami tata cara sholat 5 waktu yang baik dan benar, dimulai dari bacaan hingga gerakan-gerakannya. Siswa akan mampu mengetahui dan menghafal mana rukun qalbiyah, qauliyah, dan fi'liyah. Juga membedakan mana sunat ab'ad dan sunat hayat. Baik anak-anak, tadi kan sudah memetik semua, sudah tahu semua tentang perangkat komputer. Yang keempat yaitu laboratorium komputer. Pada jenjang sekolah dasar, pembelajaran komputer merupakan poin plus bagi siswa. Karena tidak semua sekolah dasar sudah ada sarana pembelajaran ini.
Dengan begitu, siswa bisa mencuri start dan akan lebih dulu mengenal dan memahami cara kerja komputer dan program-program yang ada di dalamnya. Dan yang kelima yaitu pembelajaran bahasa Inggris. Sudah barang tentu, pelajaran yang satu ini merupakan bahasa internasional yang sangat diperlukan ketika siswa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Untuk program ini, sekolah kami memiliki tenaga pengajar yang sangat berkompeten di bidangnya. Yang keenam, pembiasaan berbahasa Jawa atau kromo inggil. Tugas apa ha? Tugas bahasa Jawa terpuasi, Pak. Kantornya buasi teng kantor ha? Kipun, Pak, kula ke kantor ini. Pada umumnya, siswa pandai berbahasa Indonesia, akan tetapi mereka lemah dalam berbahasa kromo. Maka dari itu, kami berinisiatif agar siswa terbiasa dan mampu berbahasa Jawa dengan baik, sehingga tata krama dan sopan santun sudah melekat pada diri siswa sejak dini. Pemirsa, selain program unggulan yang sudah kami sebutkan, di SD kami juga ada kegiatan ekstra yang menyenangkan yang mungkin tidak ditemukan di lembaga sekolah lain, seperti kegiatan mendongeng. Mendongeng juga merupakan warisan budaya kearifan lokal. Dengan begitu, kita sudah ikut melestarikan budaya Indonesia. Dan luar biasanya, salah satu guru di sekolah kamilah yang menjadi promotor dan sekaligus pendongengnya. Kegiatan ekstra lainnya adalah pelatihan renang. Kegiatan ini agar siswa memiliki keterampilan berenang dengan baik dan benar, sehingga mampu mengikuti ajang perlombaan yang mungkin bisa mengantarkan mereka menjadi atlet nasional. Kegiatan yang tak kalah menarik adalah bermain catur. Siswa akan mempunyai skill dalam memainkan permainan ini karena sekolah kami menyediakan guru privat yang selalu siap dan bersedia untuk membimbing siswa. Salah satu kegiatan ekstra menyenangkan lainnya adalah Market Day. Siswa akan diasah supaya memiliki mental yang besar untuk menjadi seorang entrepreneur. Adalah sekolah penentu, karena selama 6 tahun kita dididik dan diberi ilmu oleh bapak ibu guru kita. Maka kita harus pandai dalam memilih sekolah untuk akhirat dan dunia putra-putri kita nantinya. Melanjutkan ke jenjang berikutnya, yuk langsung saja kita ke MTS Ma'arif NU 01 Sidareja. Cekidot! Sudah berada di depan kantor MTS Ma'arif NU 01 Sidareja. Mari. Lembaga tingkat lanjutan berikutnya adalah Madrasah Sanawiyah Ma'arif NU 01 Sidareja yang dipimpin oleh Bapak Fuad Nailul Huda, Sarjana Pendidikan Islam. Beliau merupakan salah satu santri dan alumni dari Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin. Ini prosesnya panjang. Dari tahun 2011 kita membuka MTS Ma'arif NU 01 Sidareja. Siswanya itu selalu meningkat. Hal ini dikarenakan yang pertama adalah kita berkolaborasi dengan Yayasan Hidayatul Muqtadiin, yaitu Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin yang dibina oleh Bapak Kiai Ahmad Faqih. Nah, terus kemudian yang kedua, kami selalu berproses juga dan berkolaborasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Cilacap untuk menjadikan madrasah yang mandiri dan berprestasi. Alhamdulillah, kita selalu
diberi amanah oleh wali murid, setiap tahunnya itu siswanya selalu meningkat. Khusus di tahun kemarin kita memang membatasi jumlah siswa untuk kelas 7 hanya 150 siswa saja. Dan di tahun yang akan datang, tahun pelajaran 2023-2024, kami pun masih sama, hanya menerima 150 siswa saja. Kami terus berproses, berkolaborasi dengan Yayasan Hidayatul Muqtadiin yang diasuh dan dibina oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Fakih, dan kami pun berkomitmen dengan Kementerian Agama untuk menjadikan madrasah yang mandiri dan berprestasi. Demikian ya Mbak ya. Madrasah Sanawiyah Ma'arif NU 01 ini memiliki program unggulan, di antaranya Full Day School. Program ini merupakan program terbaru dan terpadu sekolah ini. Meskipun masih baru, akan tetapi mempunyai daya tarik siswa yang tinggi, karena selain menambah waktu belajar siswa, juga dapat meraup ilmu yang lebih banyak dan beragam, seperti pendalaman laboratorium komputer, robotik, English Club, dan bahasa Arab. Program yang kedua yakni kelas multimedia. Program unggulan ini akan mengajarkan bagaimana siswa mampu menguasai dan memaksimalkan penggunaan komputer, seperti pengenalan desain grafis, Microsoft Office, dan video editing. Program yang ketiga yaitu Haflah Al-Quran atau program tahfidz. Kegiatan ini adalah sebagai program lanjutan dari jenjang sekolah dasar, sebagaimana yang sudah kita semua tahu bahwa Yayasan Hidayatul Muqtadiin selalu mengedepankan lulusan yang Islami. Maka dari itu, semua lembaga di dalamnya saling berkesinambungan. Program yang keempat yakni Sport Class atau kelas olahraga. Pada jenjang Madrasah Sanawiyah ini, siswa memiliki wadah di bidang olahraga, yang mana ini akan membuat mereka memiliki keterampilan yang jauh lebih mumpuni. Program yang kelima yaitu kelas reguler. Kelas ini adalah kelas pada umumnya, sebagai menu pilihan di sekolah kami. Calon siswa bisa memilih akan masuk di kelas mana yang mereka inginkan. Di kelas ini, siswa akan mendapatkan ilmu pengetahuan, di antaranya laboratorium IPA. Siswa akan diajarkan tentang berbagai alat pengetahuan seperti alat digital ini. Dan masih banyak pelajaran lainnya yang tak kalah pentingnya. Seperti pada sekolah lainnya, sekolah kami juga memiliki kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya kegiatan pramuka. Kemudian, baca tulis Al-Quran atau BTQ sebagai implementasi dari latar belakang sekolah ini, yaitu sekolah yang berbasis keagamaan. Siswa tidak hanya mahir melafalkan Al-Quran, namun juga menguasai penulisan Arab secara baik dan benar. Kemudian, English Club. Siswa diberikan lebih banyak ruang dan waktu untuk mendalami kemampuan mereka di dalam berbahasa internasional. You are sleeping now. Akmal is not writing now. Yang terakhir adalah rintisan Robotic Club. Program ini adalah program modern yang baru ada di Madrasah Sanawiyah. Mereka akan mengenal bagaimana cara membuat sebuah rangkaian dan cara kerja elektronik yang bersifat robotik.
ayah dan ibu sudah memilih madrasah ini sebagai tempat saya menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dan alhamdulillah, dekat madrasah ini saya bisa belajar banyak tentang ilmu agama, cara perbaiki akhlak, disiplin waktu, tata tertib, belajar berkreasi, dan ilmu penting lain tentunya. Terasa kita sudah mengupas tuntas ketiga lembaga di bawah Yayasan Naungan Hidayatul Muhtadiin. Maka saatnya saya undur diri pemirsa. Namun sebelum itu, mari kita saksikan bersama sekelumit tentang Madrasah Diniyah Takliliyah dan Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadiin. Saya Asin Yuri Rahayu dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wa'alaikumsalam ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadiin yang diasuh oleh Romo Kiai Haji Ahmad Fakih adalah lembaga keagamaan yang memiliki tujuan mencetak santri menjadi manusia yang beradabkan Islami, berguna bagi masyarakat, dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun program pengajaran yang diterapkan adalah yang pertama, pengajaran Murotal An-Nahdiyah untuk anak-anak TPQ. Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat atau pukul 2 siang hari. Mereka akan mulai mengenal tentang cara melafalkan huruf hijaiyah dan mengenal ilmu agama Islam. Kegiatan ini sangat penting sekali karena pada usia ini adalah usia emas bagi mereka. Pada tingkat diniyah, santri akan diajarkan pendalaman ilmu fikih, tajwid, tauhid, dan lain-lain. Kegiatan ini dilaksanakan pada sore hari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, yaitu pondok pesantren. Sebagai program lanjutan, santri akan diajarkan lebih detail dan mendalam oleh asatidz dan romo yai. Di sini, mereka akan belajar mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Adapun ilmu unggulan pondok pesantren ini adalah yang pertama, pendalaman ilmu alat atau ilmu nahwu. Ilmu ini akan membuat santri menguasai kosakata dalam bahasa Arab, menterjemah bahasa Arab dengan baik dan benar, dan mampu membaca kitab gundul atau tak berharokat. Iku jamrotun hawa minan nari saking neraka. Yang kedua, yaitu ilmu shorof dan iklan. Ilmu ini adalah ilmu pendukung dari ilmu nahwu. Santri akan semakin mahir di dalam memaknai bahasa Arab, sehingga tidak sembarang dan tidak asal-asalan di dalam menafsir, mengartikan, dan memahami isi kandungan dari Al-Quran. Masdaripun saunan, fi'il mudhari'ipun yasunu, al-iqlal yasunu, asluhu yasunu, ala wazni yaf'ulu, nuqilat harakatul wawi ila. Yang ketiga, pengkajian kitab kuning atau bandungan. Kegiatan ini merupakan cara belajar metode pondok pesantren, berguna agar santri mampu mendalami ajaran agama Islam secara luas melalui kitab-kitab yang dikarang para ulama, bukan buku terjemah. Dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran penting yang diajarkan, hingga pembiasaan ibadah seperti sholat fardu berjamaah, sholat sunat duha, dan lain-lain. Kegiatan tahunan seperti imtihan akhirus sana, pawai ta'aruf, hingga perayaan peringatan hari besar seperti Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Tidak ketinggalan Hari Santri Nasional. Kegiatan ini
dilakukan sebagai apresiasi untuk santri dan untuk pengingat akan besarnya jasa para ulama dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terciptanya pendidikan bermutu dan berkarakter Islami merupakan tujuan terpenting untuk pendidikan Islam di Yayasan Hidayatul Mubtadiin saat ini di era tantangan zaman digital. Namun, Yayasan Hidayatul Mubtadiin tetap mampu bersaing dan mampu membangun peradaban ilmu pendidikan Islam yang mengedepankan karakter mulia.